Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan antara Pak Guru, wali murid tentang anaknya. Pak, si Gareng anak bapak itu kerjanya nyontek. Nggak mungkin lah Pak Guru. Wong anak saya itu pinter kok. Loh, buktinya hasil ulangan sejarah ini loh Pak. Coba Pak Guru buktikan kalau anak saya ngerepek. Ini hasil ulangan si Gareng dan Petro. Anak yang duduk di sebelahnya itu. Coba Bapak perhatikan ya. Pertanyaan pertama, siapa nama Presiden Republik Indonesia yang pertama? Si Petro menjawab Bung Karno. Anak Bapak, Gareng, juga bilang Bung Karno. Ya semua orang sudah tahu Pak, kalau presiden pertama itu Bung Karno. Jadi nggak mungkin dong, hanya karena jawaban yang sama terus anak saya diduga nyontek. Oke, kita lanjutkan Pak. Pertanyaan kedua, kapan Indonesia merdeka? Si Petro menjawab 17 Agustus 1945. Dan anak Bapak juga menjawab yang sama. Ini kan pasti karena Gareng nyontek sama si Petro kan Pak? Saya yakin itu. Wah, Pak Guru ini nggak objektif. Wong kenyataannya ya memang begitu Pak. Kok anak saya dituduh nyontek? Saya nggak terima Pak. Semua orang tahu bahwa kelahiran kemerdekaan Indonesia 17 tahun. Kok 17 tahun? Ya, pokoknya milik konco dapuannya kayak gini. 17 Agustus 1945. Sabar Pak. Mari kita cek lagi pada pertanyaan ketiga ini. Ini, kapan terjadinya Perang Padri? Coba Bapak perhatikan jawaban mereka berdua ini. Apa? Coba, mana jawabannya? Si Petro jawab gini, mana gua tahu. Anak Bapak jawab, apalagi gua. Banyak hal-hal lucu ya yang terjadi zaman kita dulu masih sekolah. Mana yang Anda pilih? Dapat nilai bagus dengan cara nyontek atau nilai jelek tapi dari hasil pemikiran sendiri? Kalau nilai jelek nggak lulus, kalau bagus lulus. Pasti Anda milih yang mana coba? Nilai bagus dan hasil karya sendiri kan? Bagaimana kalau nggak mampu? Namanya juga ujian. Siapa yang tahu pasti bisa menjawab. Kalau milih nyontek ya kalau nggak ketahuan bisa nggak lulus juga kan kalau ketahuan. Kau ini cari siapa? Jadi goalsnya itu proses belajarnya atau hasilnya. Banyak anak-anak yang frustrasi saat sekolah dan mereka itu bisa gila kesurupan massal karena depresi menghadapi ujian sekolah. Apalagi di kondisi pandemi kayak begini. Ya semuanya jadi nggak normal gitu. Tapi tahukah Anda bahwa ada yang namanya ujian kehidupan sesungguhnya, yaitu adalah saat kita sudah terjun di dalam kehidupan. Tidak ada nilai atas prestasi kita. Anda mau benar atau mau salah, yang ada adalah sebuah konsekuensi dari sebuah kehidupan. Topik kali ini adalah tentang menyeimbangkan kehidupan pribadi dan bisnis. Salah satu peringatan lain yang juga dapat menyelamatkan Anda dari rasa frustrasi dan sakit hati adalah keseimbangan yang tepat antara kehidupan pribadi dan kehidupan bisnis Anda. Salah satu hal yang mengagumkan, yang paling kami nikmati adalah bahwa ternyata kami mampu membaurkan dua sisi kehidupan ini menjadi satu. Kami bekerja seperti orang bermain, dan kadang-kadang saat kami bersukacita, kami sebenarnya sedang bekerja. Mengagumkan kan? Tapi ada potensi masalah jika menyadari bahwa ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang harus tetap berjalan sendiri, tidak bisa dicampur baurkan antara bisnis dengan yang lainnya. Ya paling tidak bukan terpisah 100% ya. Sehingga tidak terjadi kekalahan karena kita mengorbankan satu hal untuk kesuksesan kita yang lainnya. Saya memperhatikan prioritas pribadi sebagian orang itu terlalu kaku saat memasuki bisnis ini. Sehingga menurut saya mereka perlu sedikit lebih luas dan lebih lentur. Tahu lentur itu seperti apa? Jika ada konflik antara acara keluarga dengan kegiatan bisnis yang penting, harus dipikirkan dengan bijaksana cara menyelesaikan dilema itu. Banyak yang ribut,
mana yang didahulukan? Kira-kira dapatkah acara keluarga itu seperti syukuran, acara sunatan misalnya, dirayakan beberapa hari sebelum atau sesudah tanggalnya? Kan sudah disunat. Kalau tidak dirayakan hari itu juga kan juga tidak berarti bentuknya balik seperti semula kan? Jika nenek akan datang berkunjung, bisa nggak selama beberapa jam aja beliau bertemu dengan ya keluarga yang lainnya dan Anda masih mengerjakan bisnis yang lainnya? Saya yakin tentu saja bisa. Jika pekerjaan Anda yang sebenarnya memang mengharuskan Anda hadir dalam pekerjaan atau di kantor, nah itu lain cerita. Tapi ini Anda perlu memahami bahwa apa yang kita kerjakan di Allian adalah bisnis yang sesungguhnya loh. Bukan bisnis yang bisa dikesampingkan atau bisnis sambilan yang memiliki makna bias menjadi bisnis yang bisa dikerjakan sambil lalu. Bisnis Anda di Allian akan memberikan keuntungan yang optimal jika diperlakukan secara tepat. Sebagian orang nampaknya berpikir bahwa mereka dapat mengabaikan bisnis ini untuk ditukar dengan berbagai macam ya urusan sepele, remeh-temeh, cece-remeh, hal kecil, dan inilah yang membuat mengapa bisnis Anda tidak pernah berjalan dengan baik. Gunumanmu iku seneng aku. Sedidik ta nyoga entil-entil. Kami percaya bahwa ada prioritas yang benar untuk mencapai keberhasilan yang seimbang. Kami menyarankan kepada tim kami bahwa Tuhan, kehidupan rohani merupakan prioritas utama dan Anda wajib untuk menyisihkan waktu untuk itu. Mengalokasikan waktu secara sengaja untuk itu. Kesehatan, ya tentu saja Anda harus jadikan sebagai prioritas yang utama. Dan tentu saja perkawinan, keluarga besar juga merupakan prioritas yang penting. Semua prioritas-prioritas ini membutuhkan perencanaan dan disiplin yang benar. Tetapi juga penting untuk disadari bahwa bisnis Anda pun harus bisa masuk ke dalam daftar prioritas Anda. Seperti halnya pekerjaan tetap Anda, tetap aja berjalan dengan baik, tidak pernah terabaikan. Mengapa? Ya, karena Anda menetapkan itu sebagai sebuah prioritas. Banyak orang kesulitan menjalankan usaha ini, dia bilang nggak ada waktu. Padahal kebanyakan problem para agen yang ada di dalam tim saya adalah kekurangan uang. Bener nggak? Ya, omongmu kayak wong tandes. Mereka yang kekurangan uang seringkali kekurangan waktu. Sibuk sekali. Dan ini harus segera dihentikan atau direncanakan demi masa depan yang lebih baik. Coba Anda pikirkan, sampai kapan kita harus berpontang-panting memperjuangkan impian orang lain demi gaji yang tidak seberapa? Fakta di lapangan seringkali berujung kepada kekecewaan. Waktu yang dipakai terlalu banyak, ujung dari pekerjaan apa? 0. Kok bisa ya? Ya karena pilihan Anda sangat terbatas. Kalau tidak dihentikan secara hormat atau Anda berhenti dengan tidak hormat, itu aja pilihan kalau kita sedang bekerja. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda akan tetap berpenghasilan sebagai seorang staf ketika usia Anda mencapai 65 tahun? Yang Anda butuhkan tetap memiliki pekerjaan atau tetap memiliki penghasilan saat usia Anda 65 tahun? Gimana caranya? Ya tentu saja dengan membangun bisnis Anda sendiri mulai sekarang. Oh ya, bagi Anda yang kerjanya sudah cukup lama di kantor, saya yakin Anda tidak akan pernah menyimpan foto bos Anda di dompet Anda kan? Narik daplek kan ini. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan? Kecuali kalau bos Anda cakep atau bos Anda adalah calon istri atau calon suami Anda. Tapi ini juga perlu Anda perhatikan. Bagi yang kerjanya magak, di kerjaan nggak serius, nggak ada prestasi, di bisnis juga nggak serius, alias malas-malesan. Kalau Anda rajin malas-malesan, itu disebut rajin atau malas? Yang kedua, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk sukses di bisnis Anda jika Anda saat ini sedang bekerja di kantor. Apakah mereka peduli dengan kesuksesan Anda di bisnis ini? Saya nggak yakin. Kecuali orang-orang yang sangat dekat dan mencintai Anda, mereka itu tentu saja ingin Anda sukses, agar bisa meluangkan waktu berkualitas bersama Anda dan bersama mereka. Bukan bersama bos Anda kan? Tapi Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya, karena bisnis ini ya sebuah pilihan. Hidup bukan sebuah keharusan, sama dengan pekerjaan Anda saat ini. Namun demikian, jika bisnis Anda selalu
didahulukan, maka bisa jadi keluarga Anda yang akan menderita. Dan bahkan kesehatan Anda bisa menjadi terganggu jika segala sesuatu itu dianggap mengganggu atas bisnis Anda. Maka kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil. Waktu bersama anak Anda itu juga penting. Atau menemani orang tua yang sedang sakit, kurang sehat di masa-masa kritis, itu juga penting. Mereka butuh kehadiran Anda. Banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan. Saya sarankan Anda membaca buku First Thing First karya Stephen R. Covey. Di sana Anda akan banyak sekali mendapatkan kebijaksanaan bagaimana menetapkan sisi keseimbangannya antara mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kami tidak ingin Anda meraih keberhasilan hanya pada satu dimensi atau satu sisi saja dan gagal pada dimensi penting lainnya. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, atau kehidupan spiritualnya mereka hilang. Saya yakin itu adalah hal yang salah dan juga tidak perlu dilakukan. Jangan meresikukan hidup Anda dengan melupakan hal penting seperti itu. Dengan prioritas yang seimbang, yaitu keberhasilan pribadi dan keberhasilan dalam sebuah bisnis, maka itu sebenarnya sangat mungkin bisa dicapai. Ya, sementara itu dulu. Next vlog saya akan membahas bagaimana menetapkan hal yang penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak, sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Ada lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kakak labemu iki, Mang. Itu perlu diterapkan di dalam waktu kita kerja, di rumah tangga, dan di dalam bisnis ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan Anda, gunakan masker, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!